Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Amma ba'dah. Para salikin, muridin, para jamaah, teman, kolega, sahabat, tuan-tuan, puan-puan, Bapak Ibu sekalian, dan juga izin pada guru-guru, mari kita memulai ngaji Kitab Minhajul Abidin pada pagi hari ini. Mohon izinnya sekiranya bertawasul, semoga apa yang kita kaji mendapatkan ridho, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabih. Semoga kita insyaallah mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, para jamaah rahimakumullah. Hari ini kita masih melanjutkan tentang hal yang mengganggu kita di dalam menjalankan ibadah-ibadah atau disebut juga takwa, adalah aikur nafsu, yaitu tentang tentang rintangan nafsu. Hal-hal sebagian nafsu sudah kita bahas, jenis-jenis nafsunya seperti apa telah kita bahas secara jauh, dan untuk itu kontra dengan nafsu apa? Kalau orang nafsu tentu dia adalah tidak memiliki kualitas takwa yang bagus. Nah, kalau takwa berarti seseorang itu bisa menundukkan nafsunya itu. Kira-kira itu yang pengertian secara umum. Karena itu para salikin rahmatullah, kami lanjutkan di dalam kitab Minhajul Abidin. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wal nabiyina bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. Setelah diterangkan oleh Imam Ghazali mengenai nafsu dengan segala kelebihannya dan sering mengalahkan manusia, maka beliau mengatakan fa in kunta fa bayyina lanal an ma huwa taqwa hatta na'lamahu. Para muridnya bertanya, wahai Imam Ghazali, berikan saya tentang apa itu takwa sehingga saya itu na'lamahu, mengetahui terhadap takwa itu. Nah, takwa saya pikir secara umum Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, sudah tahu. Ya, tahu belum tentu izinkan mengamalkan. Jadi orang tahu, orang dapat hidayah, belum tentu ada taufik. Orang diberikan rambu-rambu tapi belum mengamalkan. Nah, karena itu antara taufik dan hidayah itu harus menyatu. Secara umum Bapak Ibu sekalian, kalau orang takwa itu apa? Khasyatullah bimtithali awamri. Jadi takut kepada Allah dan menjalankan semua yang menyangkut awamiri, apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu pengertian takwa secara umum. Wastinabi nawahi, dan menjauhi, meninggalkan semua larangan-larangannya. Ini yang kita sering dengar bersama-sama. Pengertian takwa itu takut dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga terhadap larangan Allah. Itu umum yang kita ketahui. Nah, Imam Ghazali mendefinisikan begini. Fa'lam awala anna taqwa kanzun aziz
ini kata kira-kira kalau bicara tentang definisi umumnya itu seperti ini. Ketahuilah bahwa takwa itu adalah yang awal, yang pertama, yang utama, ya, kanzun aziz. Dia adalah harta yang terpendam yang tidak berkesudahan bagi orang yang takwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mau nggak mendapatkan harta gudang, segala gudang yang isinya tidak pernah mampu kita berhenti untuk mengambilnya karena kalau kita takwa? Tentu orang yang bijak, orang yang akalnya bagus, maka tentu kami akan ingin mengambil harta-harta yang terpendam dari takwa itu. Ini definisi umum. Definisi khususnya dielaborate oleh Imam Ghazali. Wa qala al-mu'allif hadha kitab fala in dhafarta bihi fakam tajidu fihi min jauharin syarif. Orang yang takwa itu kriteria pertamanya adalah jauharin syarif. Orang akan mendapatkan apa? Permata yang sangat syarif, yang sangat mulia. Ya, kalau kita bertakwa. Yang kedua adalah wa'ilkin nafis. Ini perempuan. Sebuah permata di dalam kalung yang sangat indah, ya, diamond, ya, kalau emas intan biasa, ini sudah diamond. Dan lebih dari itu. Diamond itu satu karatnya aja berapa inci itu harganya sudah bisa juta, bisa miliar. Itu kalau orang takwa. Jadi kalungnya orang perempuan yang baik adalah kalung takwa, bukan kalung yang kemerincing yang begitu banyak. Wa khairun kasir, dan juga kebaikan yang sangat banyak di dunia maupun di akhirat. Ya. Wariskin karim, orang yang takwa itu selalu diberikan rezeki yang melimpah, yang mulia. Wa fawzin kabir, dan juga kesuksesan yang besar. Jadi ini orang takwa yang harta terpendam tadi dielaborate oleh Imam Ghazali seperti ini. Wa ghunmin jasin, dan ghanimah, harta pampasan perang, harta yang tiada terkira, jasimun, dan dia itu sangat besar, ya, yang tidak sedikit artinya banyak. Wa milkin azim, dan kemudian memiliki kepemilikan yang agung. Ini adalah elaborasi dari takwa menurut Imam Ghazali. Ya, orang biasanya mengatakan pokoknya saya takut pada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, itu takwa. Ya, pengertian umum. Orang mengatakan seperti itu. Kalau Imam Ghazali di breakdown, ya, yang penting dia itu adalah sesungguhnya adalah takwa itu yang awal, yang pertama dan utama, dan merupakan harta yang terpendam di dalam sebuah gudang yang tidak berkesudahan. Itu takwa. Nah, apakah kita mau? Nah, pasti mau, gitu kan? Nah, karena itu, ya, menurut Imam Ghazali, fakana khairatud dunya wal akhirah jama'at wa fajuliat tahta hadil khoslatil wahdatin allati hiya taqwa. Karena itu singkat kata menurut Imam Ghazali, orang yang takwa itu adalah khairatud dunya wal akhirah jama'at. Orang yang takwa itu urusan dunia dan urusan akhirat terselesaikan. Dijamak, dijakumpulkan, ya. Lalu faju'at tahta hadil khoslah, karena itu inilah etika, inilah satu akhlak, satu prinsip yang harus Anda lakukan, bahwa allati hiya taqwa, itulah yang disebut dengan takwa. Nah, ini jadi tadi Imam Ghazali membreakdown, ya, namanya gudang takwa itu apa. Nah, secara umum para ulama begini.
Jadi secara umum orang itu begini, orang ulama itu kan pinter ya menyingkat. Takwa, tak. Nah, taknya itu tawadu. Jadi kriteria umumnya, parameternya orang yang sudah takwa itu tawadu. Yang kedua qanaah. Q, takwa kan qaf. Itu qanaah terhadap semua pemberian Allah urusan dunia. Yang ketiga waw, warok, yaitu orang itu adalah orang yang betul-betul menjalankan hidup itu dengan kehati-hatian. Yang nggak pantas nggak usah dijalankan warok. Kemudian ada amzahnya takwa. Amzahnya itu adalah alif atau amzah inabah, orang yang selalu senantiasa menuju Allah, itu adalah orang takwa. Jadi singkat ya, orang ulama salafus salifin itu pinter mengotak-atik gatuk itu pinter. Takwa itu kriterianya aja. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, ya kami lanjutkan Imam Ghazali. Maka dengan demikian Imam Ghazali mengatakan karena begitunya besar, maka Al-Quran banyak menerangkan tentang Quran. Disebutkan wa kam ata'ala min ajrin wa thawab, dan berapa banyak pahala yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa. Wa kam adzafa ilahi min sa'atih, dan berapa banyak kebahagiaan yang disandarkan di dunia dan di akhirat itu karena takwa itu. Jadi pentingnya orang takwa di dalam beribadah dan dalam kehidupan. Nah karena itu secara singkat Imam Ghazali menunjukkan 12 ayat tentang takwa, dan menurut saya di dalam Al-Quran masih banyak tentang takwa. Tapi ini Imam Ghazali menyebutkan ya satu di antaranya begini. Orang yang takwa itu akan mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal urusan yang patut diutamakan dan disanjung, dipuji oleh Allah. Sekali lagi, sanjungan Allah itu diberikan kepada orang yang takwa dan sabar. Innallaha ma'as-sabirin, ya, itu banyak kan amal ayat-ayat seperti itu. Innallahu waliyul muttaqin, misalkan itu banyak ayat-ayat menyebutkan orang yang sabar, orang yang takwa itu mendapatkan sanjungan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau disanjung oleh manusia itu biasa. Memang manusia itu suka disanjung. Oh cantik, oh ganteng, oh handsome, oh bibirnya, oh hidungnya, oh macam-macam. Kalau manusia itu membayangkan tentang kecantikan dan kehandsomean itu sudah bisa divisualkan. Itu umum. Tapi bukan itu kan yang kita cari. Yang kita cari adalah namanya inna dzalika min azmil umur, yaitu tentang semua masalah, semua hal yang patut untuk sanjung itu oleh Allah, yaitu orang yang sabar dan takwa. Karena itu sabar itu banyak. Sabar menjalankan ujian, sabar menjalankan terhadap cobaan, sabar beramal, sabar beribadah. Itu ya bahasa sekolahnya gini, sabar itu nggak nontai. Sabar itu nggak ada kelasnya, dan sabar itu tidak akan mendapatkan ijazah yang berkesudahan. Habis ini 7 lagi sabar, ini lagi sabar, ini sabar. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, orang yang sabar itu adalah kekasih Allah dan dia mendapatkan pujian. Kalau sudah kekasih mau apa lagi? Sudah dicintai mau apa lagi? Nggak ada lagi kan? Yang lebih dari yang dicintai mahabbatullah dan Allah mencintai kita, itu nggak ada lagi.
yang bisa mengalahkan cintanya Allah. Karena itu di dalam satu makom muraqabah, orang yang muraqabah mendekatkan diri Allah, menjadikan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini dari Imam Ghazali ya, yang pertama. Yang kedua, dalil yang dinukil oleh Imam Ghazali adalah wal hifdi wal hirasatu minal a'da. Orang yang takwa itu akan terjaga dan dilindungi dari musuh-musuh. Bapak Ibu sekalian, apa semua senang dengan Bapak Ibu yang menjabat? Oh enggak. Dengki, iri, hasad ada. Ibu tahu-tahu jadi dekan, bapak-bapak jadi dekan, jadi rektor. Ada yang tidak senang, banyak. Nah, mereka pasti melakukan sesuatu, entah fitnah. Nah, orang seperti ini, orang yang bertakwa akan dilindungi Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Di dalam surat Ali Imran disebutkan seperti itu, dan itu dinukulkan oleh Imam Ghazali. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepada enteng. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Mereka tipu daya ingin menjatuhkan seseorang jadi apa, kalau Allah nggak kendaki nggak jadi. Orang sukses banyak yang gak suka, banyak. Iri itu sudah penggaweane menungso. Ya, banyak. Ya, itu ya. Jadi nggak usah takut kepada orang kalau selama kita itu takwa. Yang ketiga, Imam Ghazali menyebutkan wattalatu ta'yidu wan nusrah. Ketiga itu adalah orang yang takwa itu diperkuat dan ditolong. Jadi, orang yang takwa itu pasti diperkuat oleh Allah. Allah bersabda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang takwa dibelo karo Gusti Allah. Orang mau melakukan apa saja, ini loh, wala tahzan, tidak usah takut, innallaha ma'ana. Nah, itu ceritanya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, nggak usah takut, Allah bersama kita. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bagi orang yang benar dan orang kebaikan, orang yang mendapatkan kebaikan, orang yang melakukan kebaikan. Itu ya Bapak sekalian, orang takwa akan melakukan itu. Wallahu waliyul muttaqin, dan Allah itu pelindung orang-orang yang bertakwa. Mau difitnah, mau dihancurkan, mau dijatuhkan jabatannya, kalau Allah tidak kehendaki nggak akan. Selama kita takwa, jadi nggak usah takut terhadap diri kita, terhadap masa depan kita kalau kita takwa, karena Allah itu adalah wali kita yang melindungi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah yang akan wakil kita dan Allah lah yang akan menolong kita. Keempat, Imam Ghazali mengatakan ar-rabi'u an-najatu minas sadidi wa rizqu min halal minal halal. Orang yang takwa akan diberikan rezeki yang halal. Jadi kalau orang yang masih mau mengambil harta orang lain, mengambil korupsi, mengambil dana bansos, mengambil dana hibah, lagi horeg sekarang ini, itu berarti takwanya belum sempurna. Tapi sebaliknya, orang yang takwa adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau Allah
memberikan seringkali tidak ngomong-ngomong. Ibu siapa, Pak siapa? Kamu saya kasih harta ya, kamu kerja yang keras. Belum tentu. Allah kalau sudah memberikan tajrid kepada seseorang, tanpa disangka harta datang. Karena itulah sering saya katakan, antara namanya kauniyah, ya seseorang itu bekerja sunnatullah, itu ada satu inayatullah. Kalau orang hanya mengandalkan sunnatullah, semua orang petani kita kaya raya, kerjanya keras dari pagi sampai sore. Tapi asimetris kan? Ada orang yang leha-leha di puncak gunung santai, rezekinya banyak karena ada pertolongan Allah. Itu apa? Karena wayattaqillah wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki yang banyak min haitsu la yahtasib, dari apa? Dari pintu yang tidak disangka-sangka. Siapa? Orang yang takwa. Manusia kalau nggak gelem takwa, akhirnya rezeki ini biasa-biasa aja. Ya. Yang kelima, Imam Ghazali mengatakan islahul amal. Orang yang bertakwa itu adalah islahul amal, akan diperbaiki amal, akan disempurnakan amal. Allah bersabda, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang takwa itu Allah akan menyempurnakan amal kita. Kalau orang takwa itu cirinya 3: menambah amalan sunnah, menghindari yang subhat, ya. Dan yang ketiga, meninggalkan yang makruh. Itu orang yang takwa. Ilmu lain mengatakan, para ulama kita mengatakan, kalau orang itu tidak takwa, ada rezeki yang mengalir yang tidak benar, sehingga yang wajib tidak dijalankan. Itu apa? Ciri dari apa yang kita makan itu haram. Kalau orang itu suka yang makruh, dia tidak ringan untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Ini para ulama kita. Ini dah ilmu pelanggar ya, ilmu tititan. Lek uang itu angel ibadah wajib, nah ini mesti ada yang haram, yang dimakan. Di dalam dirinya itu ada beban berat, karena memang darah yang mengalir itu tidak haram. Kalau dia malas menjalankan ibadah-ibadah, ini banyak yang makruh ini dijalankan. Akhirnya implikasinya adalah jiwa dan rohani kita, hati kita itu menjadi tidak terbuka untuk menjalankan ibadah-ibadah yang Allah berikan. Kenapa? Kalau orang takwa, Allah yang menyempurnakan. Walladzina tadu zadahum huda. Allah memberikan petunjuk, lebih ditambah petunjuknya, lebih beramal lagi bagi orang yang takwa. Artinya kalau kita ukur aja diri kita, semakin males, itu berarti semakin haram yang kita makan. Nggak mau sunat, ini banyak yang makruh dijalankan. Itu, ya. Jadi itu ya Bapak sekalian, cirinya seperti itu. Yang ada selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kelima itu, dan yang keenam adalah mengampuni dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam surat Ali Imran ayat 31, orang yang bertakwa diampuni dosa. Ya. Jenengan mau nimbun dosa toh? Kan enggak? Kita kan ingin diampuni dosanya. Saya tanya, jenengan dan kita semua tidak pernah dosa, tidak ada dosa kan? Nggak mungkin manusia itu nggak ada dosa. Karena itu mohon ampun, mohon Allah yang mengampuni. Karena itu bertakwa itu adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah itu akan mengampuni dosa kita. Yang ketujuh, ini ayatnya yang masyhur ya, yang diambil oleh Imam Ghazali.
Yang ketujuh, orang yang takwa itu dicintai oleh Allah. Ya, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai kepada orang-orang yang takwa. Nah, sekali lagi, mahabbah kepada Allah, mendekatkan, mencintai kepada Allah, lakukan muraqabah, ma'af'al, ma'iyah dan sifat. Ini di dalam hal ilmu tasawufnya itu seperti itu. Oke, jadi nggak bisa orang, ya Allah cintai saya dong. Loh, kamu nggak pernah cinta saya loh. Sholatmu compang-camping ya. Kok aku mencintai kamu? Nah, harus dibalik seperti itu. Manusia isinya mau nuntut tok Gusti Allah, nggak belum ngamalkan tapi nuntut. Oke ya. Yang kedelapan itu ini penting. Yang kedelapan adalah watan qabulul amal. Yang kedelapan adalah orang takwa itu dikabulkan amalnya dan doa-doanya. Coba introspeksi, doa ping piro enggak dikabulkan? Opo aja nyalahnya Gusti Allah. Aku wis poso pirang dina wis tirakat kok enggak. Saya doa belum dikabul, enggak boleh. Kita harus introspeksi. Jadi dengan kedelapan itu adalah yataqabbalullah minal muttaqin. Allah akan mengabulkan, menerima seluruh korban, seluruh amal dan ibadahnya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ya, 8 ya. Yang kesembilan, Bapak Ibu sekalian, adalah dimuliakan Allah. Al-izra wal ikram. Allah memuliakan dan menghormati kepada orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ini semua tahu ya. Ini semua tahu. Maka dengan demikian orang kalau takwa itu mendapatkan apa? Mendapatkan dari apa? Dimuliakan. Sekali lagi ya, Bapak Ibu sekalian, Allah itu memuliakan bukan maaf jabatannya, bukan kekayaannya, bukan gantengnya, bukan cantiknya, bukan keterhormatan di masyarakat, enggak, bukan itu. Tetapi Allah inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu sekalian, ada satu masa ya di dalam satu kurun Rasulullah, kurun yang terbaik itu kan kurunnya Rasulullah, sahabat, ya tabiin kan gitu kan, itu zaman yang disebut dengan khairul qarni, ini sebaik-baik manusia. Pada saat itu, pada waktu zaman tabiin, ya orang banyak yang tidak alim. Siapa yang alim, orang yang mulia di masyarakat Mekah saat itu, tiada lain adalah Atha bin Rabah. Atha bin Rabah dulunya adalah seseorang yang budak belia yang dimerdekakan, tapi dia alim. Begitu merdeka, semua hormat kepada mereka karena kealimannya. Jadi orang terhormat itu bukan karena status sosialnya, tetapi karena kealimannya. Ingat, di Basrah juga seperti itu. Dulu ada namanya siapa? Hasan al-Basri. Hasan Basri juga ini zaman tabi'in ya, beliau adalah budak. Beliau dimerdekakan, kemudian di Basrah menjadi orang terhormat, menjadi waliullah, dan sekarang banyak ya Hasan al-Basri kita ikutin ya ilmunya. Karena apa? Karena akramakum indal atqakum itu adalah takwanya, ilmunya, bukan jabatannya. Kita itu seringkali hanya ingin dihormati manusia, 10 orang. Ya, polisinya di depan 5, belakang 5, ada mobil 1, 2, 4 di 2 wit. Ya Allah Rabbi, ingin dimuliakan dah. Itu bukan itu Gusti Allah. Bukan orang seperti itu yang dimuliakan, tapi orang yang betul-betul takwa. Yang ke-10 ini dari 12 Imam Ghazali mengatakan
yaitu kabar gembira. Wal asirul bisyarati indal maut. Orang yang takwa dilihatkan basyirah, dilihatkan bau harum surga dan dibukakan surga. Jadi mengapa orang takwa, aulia itu kalau wafat tersenyum? Karena sebelum wafat dia kan kamu sebentar lagi saya ambil ya. Kan banyak ulama yang ini sebentar lagi ya saya jalan, saya dipanggil, tamunya sudah datang, dia senyum. Padahal orang yang dicabut nyawanya itu melebihi daripada dicincang dengan 70 pedang. Hadis yang lain. Tapi orang yang alim min auliya ahlul taqwa wa ahlul maghfirah dia adalah ahlul jannah. Doa-doa kita terakhir kan gitu kan? Ya. Ahlul maghfirah, ahlul taqwa, ahlul jannah wa yadkhulul jannata bi hisab. Karena ini mereka dicabut nyawanya senyum. Jadi ketika nyawa itu kan dari kaki dulu kan, dingin naik dadanya berhenti, ya jantungnya naik, masih ada nafas di atas. Matanya lihat ke atas, itu berarti malaikat Israel senyum karena diperlihatkan surga. Jadi orang yang takwa diperlihatkan surga bahwa dialah yang akan masuk surga. Lah, mau masuk surga kok merengut enggak kan? Alladzina amanu wa kanu yastaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia untuk menuju akhirat. Alhamdulillah, insyaallah kita husnul khotimah. Tapi lidah kita harus dibiasakan zikir Allah setiap keluar nafas kita. Nah, yang ke-11 ada terselamatkan dari neraka. Tsumma yunajjil ladzina taqaw wa qala ta'ala fasayujannabul atqa. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa ini dari api neraka dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka. Wa sayujannabul atqa. Ini orang takwa. Hidupnya enak, senyum, alhamdulillah ya. Dan ke-12 Bapak Ibu sekalian adalah al-khuludi fil jannah. Kekal di dalam surga. Amin. Ya dengan pengen tak? Kita pengen kan? Takwa. Ya, itu ya. Uiddat lil muttaqin, itulah surga yang disediakan bagi orang yang takwa. Jadi itu di akhir dari 12 ini Imam Ghazali mengatakan fahadza bayanun kulli khair. Inilah penjelasan yang baik dan hendaknya engkau itu ada renungkan. Wa sa'atut fid darain, maka orang takwa ini adalah mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat tahta hari takwa, dan itu semua hanya dengan takwa. Fala tansa nasibaka, karena itu ojo lali, jangan terlena urusan dunia, jabatan tok. 70 tahun sendonya, 60 tahun donya, 50 tahun lupa, nggak pernah sholat yang padang, yang bener. Itu berarti ghaflah. Nah, karena itu falatan sanasba ayyuhar rajul minha, wahai orang-orang dari takwa itu. Demikian, terima kasih untuk sesi pertama. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan juga mungkin ada yang tersinggung. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.